warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Saya sebagai pengamat 1, Bu Eti Purwaningsih sebagai pengamat 2, Bu Suwarni sebagai coach, dan Bu Sulis sebagai coaching. Coach, ya. Di sini kami akan melakukan coaching dengan ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Narsi. Ya. Bu Suwarni mau melakukan coaching. Iya, Ibu. Ya. Dengan Dengan coachingnya Bu siapa? Sulis. Ya. Iya. Sebelum coaching dimulai, di sini saya ada beberapa rubrik, Bu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ya, baik, Ibu. Yang pertama, kita akan ada rubrik yang ingin dikembangkan pada sesi ini, yakni alur tirta, ya, Bu. Ya, yakni tujuan, identifikasi, dan juga rencana dan tanggung jawab. Untuk kompetensi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Suwarni kembangkan? Iya, Bu Narsi, dalam coaching ini sebenarnya saya pengennya 3 kompetensi itu saya munculkan semua. Dari present, kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang mungkin spesifik untuk dikembangkan oleh Bu Suwarni? Apa ya? Mendengarkan aktif, Ibu. Oh iya, mendengarkan aktif, ya. Iya. Iya. Untuk Bu Suwarni ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan mendengarkan aktif itu apa, Bu? Ya, harapan saya nanti saat melaksanakan coaching, saya itu mendengarkan aktif, mendengarkan dengan penuh kesadaran permasalahan dari coaching, dan saya nanti tidak melabel atau menjudge. Saya juga tidak memberi asumsi sesuai pendapat saya sendiri, dan saya juga tidak memberi asosiasi. Jadi di dalam coaching ini harapannya si coach bisa menyelesaikan masalah, tetapi dengan menggali apa yang sudah dipunyai coach itu sendiri. Ya, berarti indikator ketercapaiannya Bu Suwarni dapat menggali lebih banyak dari puji, ya. Iya. Semoga lancar ya, Bu Suwarni. Amin, Ibu. Monggo. Assalamualaikum, Ibu Sulis. Waalaikumsalam, Bu Suwarni. Iya, sebelumnya minta bertemu dengan saya ya, Ibu Sulis, ya. Bu, betul, Bu. Iya. Nanti pertemuan ini harapannya 15 menit saja bisa ya, Ibu Sulis? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Dari jam 12 pas ini kita mulai, Ibu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu, Ibu Sulis? Oke, Bu. Jadi saya memang sedang mengalami beberapa masalah dalam kegiatan saya sebagai guru dan menjalankan tugas sebagai guru ini. Saya merasa kok kurang maksimal begitu, ya. Ada terkadang galau dengan dengan keseharian rutinitas sehari-hari ini, sehingga pembelajaran yang saya sajikan kepada anak didik saya ini kurang maksimal. Oh, begitu. Ya, berarti tujuannya dari kita melakukan percakapan ini apa, Ibu Sulis? Tujuannya saya ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya ingin bisa maksimal menjalankan tupoksi saya sebagai guru, sehingga saya bisa menyajikan pembelajaran yang bagus, yang menyenangkan, yang berpihak pada siswa, dan siswa saya itu bisa mencapai target pembelajaran yang harus dia capai ini bisa maksimal gitu, sehingga saya puas sebagai guru. Ya, hebat, tujuannya bagus ya, Ibu Sulis. Tapi karena ada permasalahan, ya. Tadi permasalahannya bisa
ceritakan secara rinci Ibu. Jadi gini Bu, saya itu di sekolah, saya kan dalam struktur sekolah itu sebagai sekretaris sekolah. Nah dalam hal ini otomatis saya menjadi IT karena sekarang sudah digital ya Bu ya, apa-apa pakai komputer gitu. Nah di situ tugas saya Bu, karena di SD itu tidak ada TU, tidak ada tenaga pendidikan ya, sehingga pekerjaan administrasi, baik itu administrasi pegawai maupun administrasi keuangan sekolah itu yang mengerjakan saya. Padahal sebagai guru saya juga punya banyak pekerjaan administrasi kelas. Nah ini yang banyak menyita waktu, sehingga saya tuh waktu saya habis untuk mengerjakan berbagai tagihan itu kerjaan, mengajarnya kadang-kadang kayak terbengkalai Bu. Masya Allah, saking banyaknya pekerjaan ya Bu. Iya. Dengan begitu banyaknya permasalahan ya dari Ibu dari sebagai sekretaris sekolah harus mengerjakan administrasi pegawai, administrasi sekolah, belum lagi dibebani dengan tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran ada administrasi kelas, mengondisikan anak-anak di saat jam sekolah harus di kelas. Banyak sekali ya Ibu tugasnya. Masya Allah. Dan akhirnya keteter ya Bu. Iya, betul, kewalahan Bu saya. Kira-kira dari permasalahan itu Ibu sudah punya rencana belum untuk mengatasi masalah itu? Iya Bu, saya sebenarnya inginnya begini, supaya semuanya terlaksana dengan baik, karena semuanya kan tetap harus dikerjakan. Memang saya mengundurkan diri dari khususnya tentang laporan keuangan. Oh begitu. Bos ya. Kalau administrasi kepegawaian ya oke lah bisa karena tidak terlalu depresif, tidak terlalu ini ya. Tapi kalau untuk yang laporan keuangan ini yang terlalu berat, karena harus bikin rencana anggaran, prosesnya, transaksinya, sampai LPJ-nya, ini luar biasa. Maka ini yang sangat berat. Apalagi sekarang saya juga mengikuti diklat guru penggerak, ini tambah lagi gitu. Maka supaya saya bisa fokus di penggerak dan di guru kelas, maka yang paling berat mengganggu saya ini ingin saya mundur dulu lah, biar diganti oleh tenaga yang lebih baru, yang baru kan ada. Oke, hebat. Pasti Bu Suli sudah tahu masalah dan sudah tahu solusinya ya. Ternyata solusinya harus mungkin mengurangi ya, dengan mengundurkan diri sebagai administrasi keuangan, terus sebagai bendahara sekolah ya IT-nya Bu. Jadi saya tidak pegang uang tapi mengerjakan administrasinya, yang membuat LPJ seperti itu ya. Masya berat. Allah, pokoknya berkaitan dengan perlaptopan ini ya Bu Sulis ya. Lebih ringan. Oke, Bu Sulis sudah punya solusi sebenarnya, tetapi semua pasti solusi atau rencana tidak akan mulus seperti itu. Kira-kira sudah dipertimbangkan belum nanti kendalanya apa? Misalkan Ibu Sulis sudah tidak menjadi bendahara sekolah. Begini Bu, hal ini tentu karena ini sekolah itu kan organisasi dan saya juga punya pimpinan dan teman-teman sejawat, maka tentu saya tidak bisa melakukan sendiri ya, supaya itu bisa berjalan dengan baik. Saya utamanya adalah membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dan kemudian ke teman sejawat ya. Jadi menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa ini sudah saatnya untuk diganti yang baru karena tugas saya semakin berat, dan kebetulan sekolah kami mendapat guru-guru baru P3K Bu, dan mereka masih muda dan bisa IT. Jadi mereka ini menurut saya juga menjadi solusi ya. Jadi di saat saya sudah lelah ada penggantinya, ini bisa diberdayakan. Mereka kan masih muda, tugasnya belum banyak, ini biar mereka gantian untuk reorganisasi yang mengerjakan itu. Nah ini saya bicarakan dengan kepala sekolah, kemudian disampaikan dalam rapat. Nah kebetulan orangnya ini mau sehingga ini yang mungkin hanya ini masih dalam proses untuk reorganisasi, harus ngajari dulu training yang solusi pertama mungkin itu bisa, tetapi andaikan nanti
solusi yang pertama ini kok tidak bisa, Ibu sudah menyiapkan solusi yang kedua, opsi kedua kah? Iya Bu, jadi tetap yang satu ini pertama dilaksanakan. Nah supaya lebih baik lagi kondisi kami ya, terutama manajemen waktu. Saya harus lebih bagus lagi dalam memanage waktu. Misalnya saya lakukan satu dengan betul-betul membuat skala prioritas. Jadi biasanya saya buat rankingan, mana tagihan pekerjaan yang paling mendesak dan paling besar resikonya, ini saya kasih ke nomor 1. Nanti nomor 2 yang agak lebih bisa dipending sehingga bisa teratasi ini sesuai dengan beratnya resiko, mana yang harus disegera dan mana yang bisa ditunda. Pasti semua ada, harus di manage seperti itu. Ada konsekuensinya ya Ibu. Ya, dari tadi ya rencana kan tadi awalnya Ibu pembelajarannya belum begitu berhasil ya, karena dengan kesibukan Ibu yang luar biasa. Kira-kira kalau dinilai Ibu Sulis itu di awal itu dapat poin berapa, dan berharap setelah ada rencana itu harapannya nanti bisa skornya itu maksimal berapa Ibu? Jadi ketika saya menjalani guru dengan masih menjadi IT boss itu, kalau saya dinilai dengan di kelas saya sepertinya masih di angka 5 deh. Gitu ya. Jadi saya merasa kalah saya ini kadang, ya Allah sih sebagai guru kasihan anak didik saya. Anaknya jadi korban. Korban dari ini ya. Kemudian setelah saya benahi dengan manajemen waktu tadi, membuat skala prioritas, kemudian berusaha memaksimalkan di murid lagi gitu, kan sudah terkurangi dengan ketika saya mundur yang IT boss tadi, dengan mundurnya saya dari IT boss seperti itu. Terus memanage waktu ini sudah lebih baik lagi Bu, dapatlah kalau dikasih nilai ya 6 gitu loh, baru sedikit tapi belum terlalu signifikan gitu ya, belum terlalu bertahap ya betul. Oke. Ya mungkin bertahapnya nggak langsung dapat nilai tinggi seperti itu. Ini kira-kira kapan bisa dikerjakan, dalam jangka berapa lama Ibu bisa berhasil dengan planning ini? Terutama untuk manajemen waktu yang ini saya kejar ya Bu ya. Jadi memang harus disiplin di waktu, tidak menunda-nunda, terus skala prioritas dan seterusnya. Ini sesegera mungkin. Jadi karena ini memang saat ini sudah memanasnya untuk saya kan guru kelas 6. Iya. Jadi sebentar lagi mau tes, kemudian mau ujian praktek, ujian tulis, ini sudah dekat sekali ya, langsung gitu ya. Jadi segera gitu, sehingga terutama sampai pemberian jam tambahan ya. Ini jadi ini begitu saya mundur langsung Bu. Ini tetap kalau ini kan libur puasa dulu. Nah, nanti minggu depan langsung, Senin langsung eksekusi. Oke. Gitu. Mudah-mudahan nanti Ibu berhasil nggih. Nah, ini kan sudah punya perencanaan untuk minggu depan juga sudah. Kira-kira nih dalam lingkungan sekolah Ibu, faktor pendukung yang bisa mendukung rencana Ibu ini kira-kira siapa aja Ibu? Terutama sekali adalah teman sejawat. Gitu ya, karena ini berkaitan dengan berbagai tugas tambahan. Nah, ketika saya memang harus fokus pada kelas saya, misalnya untuk administrasi ujian harus apa yang banyak di kelas 6 gitu ya, itu tiba-tiba ada tagihan laporan dengan administrasi kepegawaian atau apa, ini yang kalau saya ambil semua nanti kan juga mumet lagi. Nah ini saya bisa memberdayakan teman-teman, minta tolong lah teman-teman yang bisa IT untuk bantuin mereka untuk mengerjakan, dan tentunya biasanya yang agak mudah ya, yang tidak terlalu sulit, dengan saya pandu sedikit gitu, tapi untuk penyelesaiannya bisa mereka bantu. Jadi pendukung utamanya itu ya teman-teman. Iya. Butuh pendukung dari orang tua mungkin juga. Tentu butuh ya. Kalau orang tua itu mereka tetap saya butuhkan, terutama ini untuk berkaitan dengan jam tambahan Bu. Jadi kalau saya menyelesaikan masalah, utamakan itu komunikasi lancar, baik semuanya insya Allah lancar ya. Dan orang tua
intensif saya komunikasikan. Ibu misal besok atau kapan minggu depan saya melakukan jam tambahan, saya punya program apa, saya info ke grup WhatsApp, kan ada grup wali murid sekelas, begitu saya infokan saya punya program ini, sehingga kalau orang tua itu ada kendala atau kurang bagaimana, mereka langsung bisa memberikan respon, sehingga kita bisa antisipasi. Nah kalau mereka udah oke, eksekusi, sehingga misal jam tambahan kan pulangnya lebih siang. Nah ini anak-anak mohon untuk ibu, iya besok kami akan untuk jam tambahan, tolong putra-putrinya dibawakan bekal karena kita akan pulang lebih siang. Kemudian bawakan alat sholat, peralatan sholat, sehingga bisa sholat berjamaah bareng, jam tambahan, makan, itu semua bisa terlaksana dengan baik. Oke Bu Sulis, ternyata dengan coaching ini nanti Bu Sulis bisa mendapatkan solusi ya. Dari permasalahan tadi, solusinya apa tadi kalau dirangkum Ibu? Kalau utamanya ya tentu mengurangi beban kerja, terutama beban kerja tambahan. Dari orang kaitan, ya. Kalau memang ada yang bisa untuk menggantikan saya, minta tolong teman sejawat. Jadi memberdayakan teman-teman sejawat untuk memberikan dukungan dengan membantu itu. Kemudian memanage waktu dengan baik, kemudian membuat skala prioritas dan mengedepankan komunikasi yang baik dengan orang tua. Insya Allah hebat Bu Sulis, sudah mau mengutarakan permasalahannya dan sudah bercerita panjang kali lebar dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki Ibu Sulis. Dan ternyata Ibu Sulis kerepotan karena banyak kesibukan, bisa meminta tolong atau meminta bantuan orang lain seperti itu ya Ibu ya, biar tidak kerepotan dan pembelajaran bisa berjalan dengan setelah coaching ini selesai, kira-kira Ibu Sulis perasaannya bagaimana Ibu? Ya alhamdulillah lebih lega Bu, dalam arti ternyata kalau kita sudah membicarakan dengan coach ya, itu tentu mendapat dukungan moral kita lebih mantap, lebih merasa dikuatkan dan tidak merasa sendiri. Ada yang teman untuk sharing-sharing itu yang tadinya sudah saya lakukan, mungkin perlu saya tingkatkan untuk lebih intensif lagi gitu. Ya, pas 15 menit Ibu, semoga coaching ini bermanfaat bagi Ibu, bisa memberikan solusi, walaupun solusi sebenarnya ada pada diri Ibu sendiri. Karena saya juga terima kasih sudah dijadikan sebagai tempat untuk sharing ya Bu ya, sebagai tempat untuk curhat. bisa curhat. Dan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya Ibu Sulis. Mohon pamit ya Ibu Sulis. Makasih Bu Suwarni sudah membantu saya mendengarkan keluh kesah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Warni, selamat ya Bu Warni sudah melakukan coaching dengan lancar dan sukses. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Indikator yang ketercapaian yang sudah Ibu lakukan dari apa tadi, mendengarkan aktif ya Bu ya? Benar sih. Itu apa saja Bu? Tadi saya sebagai coach mendengarkan aktif dari coaching dan saya hadir penuh juga selain itu. Dan di dalam mendengarkan aktif itu saya tidak memberi label ke coaching ya. Kok merasa sok sibuk gitu juga tidak. Dan saya juga tidak memberi asosiasi gitu ya. Jadi asosiasi. Jadi Ibu Sulis mengalir sesuai dengan ceritanya dan menggali potensinya yang akhirnya bisa mengeluarkan solusi sendiri dari Ibu Sulis. Dan saya juga tidak memberi asumsi sesuai dengan pendapat saya seperti itu, karena saya benar-benar ingin fokus mendengarkan aktif dari seorang coach. Baik Bu, memang
Maaf, ini tak sampaikan hasil catatan saya ya Bu ya. Oke Ibu. Ya, dari hasil observasi yang saya lakukan memang ini sudah mendengarkan aktif dan sudah sesuai dengan alur Tirta, yakni tujuan. Bu Warni sudah menanyakan tujuan, mudah mengidentifikasi dan juga menanyakan rencana yang akan dilakukan serta tanggung jawab. Terus tadi Bu Suwarni juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, seperti terus proses kreatif, terus menggali potensi kunci, terus dalam memanage waktu ya tadi ya. Terus Bu Warni juga memaksimalkan potensi untuk memecahkan masalah kunci sendiri ya. Terus Bu Warni sudah bebas dari asumsi, dari penilaian dari pribadi, iya, seperti itu Bu. Terus untuk kedepannya nih Bu, Bu Warni itu ingin untuk kalau misalkan ada kesempatan coaching lagi ya toh, ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan apa yang barusan kita lakukan? Yes, kalau nanti diberi kesempatan untuk coaching dan sebagai coach, saya ingin mengembangkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu bisa menggali coach untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bagus Bu. Itu akan dapat menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh Bu Warni ya. Iya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.